Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Novita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan coba menjelaskan isi dari hasil penelitian dan pembahasan yang biasanya ada pada bagian bab 4 pada karya tulis ilmiah atau riset. Nah, pada bagian bab 4 ini merupakan inti dari isi keseluruhan hasil karya tulis ilmiah atau riset kalian. Tentunya dalam bab 4 ini merupakan bab yang paling tebal lembarannya. Berbeda juga dengan bab 1, bab 2, dan bab 3. Kalau bab 2-nya sudah tebal, maka pada bab 4 pasti harus lebih tebal. Baik, kita langsung saja pada bagian 4.1 yaitu deskripsi objek penelitian. Pada bagian deskripsi objek penelitian, kalian bisa menjelaskan tentang objek atau profil objek penelitian yang akan kalian teliti. Misal, objek penelitian yang akan kalian teliti yaitu sekolah SMA Darul Hikam. Maka kalian perlu untuk menjelaskan profil SMA Darul Hikam secara detail. Atau juga kalau di penelitian IPA, kalian bisa misalnya objek penelitiannya kopi atau tanaman bayam. Maka kalian di situ harus menjelaskan secara realnya bagaimana kondisi kopi yang akan digunakan dalam penelitian kalian atau kondisi tanaman bayam yang akan digunakan dalam penelitian kalian. Selanjutnya yaitu bagian 4.2 yaitu hasil penelitian. Pada bagian hasil penelitian ini tentunya kalian menyajikan data-data yang kalian peroleh melalui teknik pengumpulan data. Nah, di sini pada bagian hasil penelitian, kalian perlu menyajikan data-data yang real tentunya, apa adanya, tidak dibuat-buat dan tidak ada manipulasi. Dalam menyajikan hasil penelitian, kalian perlu mengacu pada bagian bab 1, yaitu bagian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Hal tersebut tidak bisa terlepas pada bagian bab 1. Jadi harus acuannya yaitu dari tujuan penelitian. Salah satu contoh misalnya dalam tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran orang tua dalam pembelajaran daring selama pandemi. Contohnya seperti itu. Untuk menjawab hal tersebut, maka kita sangat memerlukan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mungkin kepada responden atau kepada narasumber, atau juga kita membutuhkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan dalam kuesioner. Nah, setelah kalian mengacu pada bagian tujuan penelitian, maka di bawahnya kalian perlu cantumkan narasi, yaitu contohnya seperti ini. Tadi kan tujuannya untuk mengetahui peran orang tua dalam pembelajaran daring selama pandemi. Kemudian narasinya kurang lebih seperti ini. Untuk mengetahui peran orang tua dalam pembelajaran daring selama pandemi, kami peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, atau kuesioner. Seperti itu. Semuanya nanti data disajikan pada bagian hasil penelitian. Itu tergantung teknik pengumpulan data yang kalian gunakan. Misalnya, saya hanya menggunakan observasi saja, tapi sebaiknya minimal kalian menggunakan 2 teknik. Agar apa? Agar data yang kalian ambil atau data yang nanti disajikan itu bersifat kuat, gitu ya, datanya kuat, saling menguatkan. Misalnya, data kuatnya itu dari wawancara. Kalian bisa menggunakan data observasi sebagai pelengkapnya. Ya, di sini misalnya kalian akan menyajikan hasil wawancara. Biasanya hasil wawancara itu ada runutan pertanyaan
dan ada juga narasumber yang kalian tanya seperti itu. Nah, kalian di sini nanti pada saat menyajikan perlu mencantumkan narasumber, ya, perlu mencantumkan narasumber. Kemudian yang paling pertama, setelah kalian mencantumkan hasil wawancara, kalian cukup pertama kali memberikan narasi. Misal, berikut merupakan hasil wawancara bersama siapa, pada tanggal berapa, dan di mana lokasinya. Kemudian kalian lampirkan bagaimana, sajikan bagaimana hasil dari wawancara tersebut. Apabila respondennya satu atau hanya 2 orang saja, kalian cukup mencantumkan satu, objek satu, atau narasumber satu, atau responden satu. Tapi kalau misalnya narasumber atau respondennya banyak, kalian perlu mengolah terlebih dahulu. Jadi tidak satu-satu ya, akan kerepotan nanti pada saat kalian menyajikan harus satu persatu hasil wawancaranya. Melainkan kalau narasumbernya lebih dari 3, kalian perlu meramu dulu atau mengolah datanya dulu, memilah-milah mana yang jawabannya hampir mirip atau sama, kalian kelompokkan sehingga pada saat kalian akan menyajikan data itu kalian akan lebih mudah. Mungkin kalian juga bingung nih untuk membuat pertanyaan pada narasumber atau pada responden. Tentunya pada saat kita akan melakukan wawancara, kita harus punya dulu serangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumbernya. Pertanyaannya mengacu kemana? Balik lagi kepada bab 1 dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dari situ acuannya. Lalu setelah acuannya sudah jelas, kalian bisa cukup menuliskan tabel seperti ini. Diingat juga pada saat kalian sudah membuat tabelnya, maka kalian di bawahnya harus ada penjelasan atau penafsiran. Ingat, penafsiran dalam hasil penelitian itu bukan berupa argumen kalian, merupakan penafsiran berdasarkan murni hasil penelitian. Lalu setelah ditafsirkan, kalian cantumkan hasil penelitiannya. Contohnya sebagai berikut. Nah, tadi kan kita sudah menyajikan bagaimana kita menyajikan sebuah data dari hasil wawancara. Sekarang kita akan menyajikan data dari contoh hasil observasi. Bagaimana hasil observasi bisa kita sajikan ke dalam karya tulis ilmiah. Biasanya dalam observasi itu berupa tabel. Berupa tabel, di situ ada tabel apa yang diamatinya. Biasanya ada nomor 1, 2, 3, dan 4 itu sebagai penilaiannya. Atau juga ada tabel ya tidak, atau ada tabel ada atau tidak. Biasanya seperti itu. Nah, cukup mudah saja. Kita tinggal menghitung biasanya. Menghitung hasil dari observasi tersebut. Tinggal kita hitung mana yang paling tinggi, mana yang rendah, mana yang sedang. Nah, dari situ bisa jadi pelengkap atau pendukung dari hasil wawancara. Teknik pengumpulan data kuesioner pun cara mengolahnya tidak jauh dengan cara mengolah hasil observasi. Kalian perlu menghitung terlebih dahulu, mengelompokkan mana yang jawabannya sama, mana yang jawabannya berbeda. Kita kelompokkan, ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, mana yang jawabannya iya, mana yang jawabannya tidak. Seperti itu dalam kuesioner. Untuk menyajikan datanya, kalian bisa menyajikan datanya berupa diagram, bisa berupa lingkaran, atau diagram batang, atau juga bisa menggunakan tabel. Seperti itu. Dan tentunya jangan lupa setiap kalian sudah menyajikan sebuah tabel atau menyajikan sebuah diagram, kalian perlu memberikan tafsiran. Perlu diingat, dalam membuat tafsiran, sekali lagi, tafsirannya bukan berupa argumen kalian. Tafsirannya yaitu murni dari hasil pengumpulan data yang kalian miliki. Nah, di sini juga tadi kalian banyak menyajikan diagram, banyak menyajikan tabel, maka kalian perlu memberikan keterangan pada diagram tersebut atau pada tabel tersebut. Ada 2 aturan di sini cara
memberikan keterangan pada tabel. Apabila kalian memberikan keterangan pada tabel, maka keterangannya harus ada di atas gambar tabelnya. Lalu kalau kalian menyajikan diagram, ada gambar diagram. Apabila kalian menyajikan sebuah diagram, maka keterangannya ada di bawah diagramnya atau gambarnya. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah membahas hasil penelitian, maka maju pada maju pada 4.3, yaitu pembahasan. Tentunya pembahasan di sini sangat berbeda dengan hasil penelitian. Kalau tadi hasil penelitian itu murni data hasil pengumpulan data yang kita kumpulkan, murni ya. Tapi kalau pembahasan itu isinya analisis, argumen, teori menjadi satu. Bagaimana sih kita memulai pembahasannya? Kita bisa langsung mengacu atau memulai pada acuan tadi. Yang pertama pada bab 1, yaitu rumusan masalah atau tujuan penelitian. Nah, pada bab 1 atau rumusan masalah tujuan penelitian ini tidak boleh kalian lupakan ya, karena sampai akhir nanti, sampai pada bab terakhir, itu akan selalu menjadi acuan. Tentunya bab 2 pun tidak boleh kalian lupakan, karena pada bab 2 ini menjadi acuan juga dalam pembahasan. Dan yang kedua, kalian harus pandai membuat parafrase. Masih ingat? Parafrase apa? Parafrase kalau saya istilahkan atau analogikan seperti ini. Kalian membaca buku atau membaca teks, kemudian tutup bukunya, lalu kalian membuat sendiri rangkaian kata dalam karya tulis kalian. Itu namanya membuat parafrase, tentunya dengan makna yang sama. Lalu kalian kolaborasikan antara hasil data yang kalian miliki dengan teori, kemudian dikaitkan dengan argumen kalian, dan itu akan menjadi suatu pembahasan. Contoh, apabila ternyata garam Epsom itu bisa menghilangkan rorombeheun katanya, maka kita harus buktikan. Nah, kita ambil dari hasil penelitian murni kita, hasilnya seperti apa, kemudian dikaitkan dengan teori yaitu teori yang ada pada bab 2 seharusnya seperti apa, kemudian kita baru bisa memasukkan argumen. Istilahnya begini, pada saat kita berargumen, kita harus memiliki data atau fakta terlebih dahulu. Lalu tidak lupa, gunakan jurnal-jurnal atau referensi-referensi kalian yang sudah pernah dibuat oleh orang lain sebelumnya. Itu juga bisa dimasukkan dalam pembahasan ini. Untuk apa? Untuk menguatkan pembahasan hasil penelitian kalian. Dan catatan penting nih, dalam bab 4 ini kalian dilarang untuk memasukkan hasil simpulan, karena hasil simpulan ada pada bab selanjutnya. Oke, selesai. Sampai pada bab 5, yaitu bab penutup. Ada apa saja pada bagian bab penutup? Ya, ada simpulan dan ada saran. Pada bagian simpulan ini, silakan kalian menyimpulkan seluruh dari hasil penelitian yang kalian dapatkan. Tentunya di sini hasil simpulannya mengacunya kemana biar tidak lompat-lompat, atau kalian harus menyajikan secara sistematis acuannya kembali lagi pada rumusan masalah atau tujuan penelitian agar hasilnya lebih sistematis atau berurutan. Lalu selanjutnya poin 5.2 itu ada saran. Pada bagian saran ini biasanya berisi tentang apakah penelitian ini perlu ada penelitian selanjutnya, atau ada saran juga misalnya dalam penelitian kalian ternyata kalian terlalu banyak persentasenya memberi sesuatu zat atau perlakuannya kurang sesuai, maka kalian perlu memberikan saran pada bagian karya tulis kalian.
Oke, baik, cukup sekian pembahasan dari hasil penelitian dan pembahasan yang ada pada bab 4 dan bab 5, yaitu penutup, bagian simpulan dan saran. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.